bicara tentang produksi nih Pak, sekarang ini sudah tersendat atau bahkan berhenti nih Pak ya PT DI Pak. Nah, akankah muncul kembali Pak kemajuan ketika kita bisa membangun N250, CN235 bahkan 2130 seperti ini? Saya bilang deh, perusahaan itu seperti manusia, dilahirkan dan bisa mati, bisa bangkrut. Oke? Cuma bedanya manusia itu paling banter bisa sampai 100 tahun. Tapi perusahaan itu, badan hukum, bisa ribuan tahun. Ya terus, bekar terus. Kalau di-manage dengan baik. Perusahaan ini, kita itu sedang dalam strategi industri. Mikir dong, industri strategis yang saya ciptakan itu, saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya harus letakkan jabatan karena jadi wakil presiden tahun 98, jadi berapa tahun itu ya? Jadi 24 tahun kemudian saya letakkan jabatan itu, saya serah terimakan suatu industri yang besarnya 48.000 orang. Dari 20 ya Pak? Dari 20. Oke? Konsentrasi dengan suatu turnover penjualan tergantung berapa harganya rupiahnya pada waktu itu sekitar 10.000 juta US dollar. Sekarang kita langsung ada krisis, langsung dalam IMF, ini harus dibubarkan. Gimana toh? Di mana itu? Itu hanya terjadi dalam sejarah dunia ini. Tahu di mana? Di Jerman. Jerman dahulu, waktu Perang Dunia Kedua, Hitler kan, itu dia memiliki kayak industri strategis yang namanya industri IG Farben. IG Farben itu semua industri-industri strategis yang membuat senjata militer, apa-apa saja. Itu di bawah IG Farben. Waktu Jerman harus takluk secara total, tanpa persyaratan, langkah pertama yang dibuat oleh sekutu, membubarkan IG Farben. Dan dilarang Jerman bekerja dalam industri strategis. Dan kedua, semua yang dimiliki Jerman dibawa di daerah Rusia, dibawa ke Rusia. Di daerah Amerika dibawa ke barat. Kemana? Ke Amerika, Werner von Braun dan yang lain. Ke Inggris, ke Prancis, semua dikeluarkan. Dan Jerman hisap ajari. Tapi Jerman harus beri lapangan pekerjaan. Jadi orang yang masih tinggal di situ, dia memanfaatkan teknologi dirgantara, senjata dan sebagainya untuk membangun otomotif industri. Daimler-Benz, BMW, dan ternyata mereka top sekarang. Nah, dari setelah itu terjadi, mereka menjadi kaya dan seterusnya. Ya. Terus ikut dalam NATO, mulai lagi Jerman. Sekarang, apa yang waktu kita mau reformasi, yang pertama dibubarkan industri strategis. Apa? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan orang yang gila. Kalau si Habibie aja dalam 24 tahun, dia tidak punya apa-apa. Dia mimpin anak-anak dari bangsanya sendiri. Dia mimpin, mampu membuat pesawat, mampu membuat kapal, mampu membuat senjata. Semuanya. Dia buat riset dan sebagainya. Bagaimana tampaknya 20 tahun lagi? Untuk melaksanakan, padahal yang utang bukan pemerintah, yang utang swasta. Jadi karena itu saya dalam hal ini tidak ada gunanya sih untuk mengatakan siapa salah, siapa bersalah. Yang penting adalah kita harus sadari sekarang, sudah sampai waktunya bahwa kita sudahlah hilangkan prasangka-prasangka yang aneh-aneh. Kita sekarang membereskan. Mumpung mereka adalah anak-anak saya ya, anak saya itu ribuan. Anak dari kandung saya hanya 2, Ilham dan Talat. Dari saya bersyukur memang manusia itu membutuhkan 2 elemen yang harus dipenuhi supaya dia bisa mekar.
Mekar itu berarti berbudaya. Yang manusia-manusianya beriman dan bertakwa. Dengan pengertian yang tadi saya katakan. Yang gotong royong mementingkan kepentingan. Oke, dia merdeka tapi belum bebas. Misalnya dia nggak bebas untuk berbicara, persnya nggak bebas untuk mengatakan apa dia pendapatnya, dibungkamkan, gitu kan? Ya di dalam hal itu, waktu dia memberikan kebebasan, dia membayar mahal. Uni SSR yang besar itu menjadi 17 negara. Masih tetap berdasarkan Pancasila. Soal tim-tim kita selesaikan. Memang tim-tim tidak pernah dalam proklamasi kita. Kita ya memang dirugikan. Dirugikan pada industri strategis karena kita salah langkah. Ya, kita udahlah. Tidak usah kita berpolemik mengenai siapa bersalah. Kita menerima ini sebagai suatu kenyataan. Sekarang kita bukan berpolemik, diskusi, mengadakan brainstorming, ya kan, mencari jalan pintas keluarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita kembalikan strategis industri ke tempatnya lagi, lebih baik dari sebelumnya. Mumpung eyangnya, namanya Eyang Habibie, masih bisa ngomong begini. Anak-anaknya saya ada ribuan, bahkan saya bilang ribuan. Mereka bilang bukan ribuan Pak, dengan cucunya jutaan begitu. Ya sudah, mumpung bisa bicara dengan eyangnya, kita bisa anak-anak saudara-saudara Anda yang ada di luar negeri, tinggal eyangnya bilang dan semuanya, mari bahasa Jawa mulai pulang, kita bangun, ya pulang itu. Karena saya tahu kenapa, sering saya didatangi anak-anak ini, Pak, kapan kami boleh pulang? Gitu ya, Pak? Iya jelas dong. Iya. Mereka-mereka yang sudah kerja di luar ya. Dia bilang seenak-enaknya saya di sini, lain hidupnya di tanah air. Saya di sini ya kita harus itu Pak. Dan juga dia ambil contoh Pak Habibie. Dulu kan saya juga di luar negeri, tapi waktu dipanggil pulang. Dan saya yakin mereka begitu. Kenapa? Mereka ada anak intelektual saya. Sumpah jatuh perih kesal.